Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga, Nisa. Bagaimana dengan kabar kamu hari ini? Kabar saya baik, Ibu. Kalau kabar Ibu bagaimana? Puji Tuhan, kabar Ibu baik, Nisa. Baik, Ibu. Iya, Nisa. Mungkin bagaimana dengan keadaan kamu di sekolah? Apakah proses belajar kamu di masa pandemi COVID-19 ini berjalan dengan baik? Iya, Ibu. Sampai saat ini masih berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, Nisa. Mungkin kedatangan Nisa ke sini ada yang ingin Nisa ceritakan? Iya, Bu. Baik, tapi sebelum kamu menceritakan masalah yang kamu alami, sebaiknya kita sepakati bersama dulu beberapa hal mengenai kegiatan kita ini. Bagaimana, Nisa? Apakah kamu setuju? Setuju, Bu. Oke, baik. Jadi yang pertama, Ibu di sini perannya itu hanya sektor. Jadi masalah apapun yang akan Nisa ceritakan itu, kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya. Yang kedua, apapun masalah yang akan Nisa ceritakan kepada Ibu, Ibu itu menjamin kerahasiaannya. Ibu tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Yang ketiga, waktu konseling kita itu hanya 30 menit saja. Baik, Ibu. Ya, Nisa, kamu bisa melanjutkan cerita kamu. Iya, Bu. Jadi begini, Bu. Beberapa hari terakhir ini, saya itu sulit memahami perasaan dari teman saya, Bu. Sulit memahami apa ya? Jadi begini, Bu. Misalnya kalau teman saya ingin cerita kepada saya masalah begitu, Bu, saya itu bersikap bodoh amat dan cuek, bahkan tidak peduli sama sekali dengan dia. Padahal biasanya saya itu selalu menceritakan masalah apapun atau apapun cerita yang disampaikan oleh teman, tapi akhir-akhir ini seperti itu, Bu, yang saya rasakan. Oh, jadi kenapa mau dengan teman kamu untuk bercerita, Nisa? Itu yang membuat saya masih bingung, Bu. Oh, mungkin teman kamu itu cerita di waktu yang tidak bagus. Mungkin pas cerita itu malas untuk mendengarkan ceritanya, Nisa. Iya, Bu, dan pasti juga karena tidak biasanya saya seperti itu, Bu. Baiklah, Nisa, memahami perasaan kamu sekarang. Iya, Bu. Lalu kira-kira apa yang harus saya buat agar saya itu bisa mendengarkan cerita dari teman, Bu? Oke, baiklah, Nisa. Jadi, kamu itu harus temui teman kamu itu dan kamu beritahu kepada dia kalau waktu yang dia itu ceritakan masalahnya kepada kamu itu lagi malas. Jadi kamu tuh tidak cerita dari teman kamu itu. Baik, Ibu. Iya, jadi dari sini mungkin baik dari sini apa yang kamu lakukan kalau teman Nisa mau cerita lagi? Iya, Bu. Jadi saya akan belajar untuk memahami perasaan teman terlebih dahulu. Terus yang kedua itu saya harus tidak buru-buru memotong ucapan teman. Yang ketiga itu saya tidak boleh tergesa-gesa menilai orang lain yang menilai orang lain. Yang berikut saya harus terlebih dahulu pelajari pola bahasa tubuh yang sering digunakan oleh teman saya. Dan yang terakhir itu saya juga jangan terlalu berharap bisa segera memahami perasaan dari
teman saya, Bu. Bagus sekali, Nisa. Ibu senang dengan pendapat kamu itu. Nah, kira-kira kapan kamu melakukan beberapa hal tersebut? Secepatnya, Bu. Saya juga akan meminta maaf kepada teman saya dan saya juga akan melakukan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi agar saya itu bisa memahami perasaan teman dengan baik. Baiklah, Nisa. Terus semangat untuk menjadi pendengar yang baik dan selalu memahami perasaan teman dan juga orang lain, ya Nisa. Tentu saja, Bu. Saya juga merasa senang karena saya bisa bercerita kepada Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama, Nisa. Mungkin ada lagi ceritakan kepada Ibu. Hanya itu saja, Bu. Tidak ada lagi. Baiklah, Nisa. Berhubung waktu kita juga hampir selesai, merasa temuan kita cukup sampai di sini. Dan kalau ada masalah atau apa yang ingin Nisa ceritakan itu, datang saja kepada Ibu, supaya kita itu sama-sama mencari jalan keluarnya, ya Nisa. Baik, Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi karena Ibu sudah mau mendengarkan apa yang sudah saya ceritakan atau saya sampaikan. Iya Nisa, Ibu juga berterima kasih karena kamu tuh sudah mau bertemu dengan Ibu untuk menceritakan masalah apapun. Jadi kalau begitu sampai di sini pertemuan kita ya Nisa. Selamat pagi Nisa, sampai jumpa. Selamat pagi juga Ibu, terima kasih. Sampai jumpa.